semuanya, kenalin nama aku Dinda Ayu Intan Cipto Pratiwi. Aku adalah mahasiswa STI Pembangunan Tanjung Pinang, Prodi Akuntansi semester 1 kelas malam 2. Dalam video ini aku akan mempresentasikan hasil kerja kelompok aku yang membahas tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar dalam mata kuliah pengantar ekonomi dengan dosen Bapak Raja Hardiansyah. Sebelum lanjut ke materinya, yuk kenalan dulu sama anggota dari kelompok aku. Yang pertama itu ada aku sendiri. Perkenalkan, nama aku Dinda Ayu Intan Cipto Pratiwi. Panggil aja Dinda dengan NIM 226222128. Yang kedua, ini ada teman aku Mariana Sintongpul dengan NIM 226222102. Beberapa malam lagi, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama itu ada permintaan. Jadi dalam permintaan ini aku akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu definisi permintaan, yang kedua hukum permintaan, dan yang ketiga itu kurva permintaan. Yang terakhir keempat itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Baik, yang pertama itu ada definisi permintaan. Apa sih definisi permintaan itu? Jadi, permintaan didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli oleh individu pada waktu tertentu. Jadi, maksudnya permintaan atau yang disebut dengan demand ini adalah sejumlah barang atau jasa yang mampu dibeli pembeli atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan tingkat harga dan waktu tertentu. Kamu juga bisa nih memahami pengertian permintaan itu sebagai kebutuhan atau keinginan untuk membeli barang atau jasa sesuai dengan dana yang kita miliki gitu. Contohnya apa sih dari permintaan ini? Jadi contohnya itu misalnya di daerah kita nih, banyak anak muda yang suka minum kopi gitu kan, nongki. Dan mereka juga memiliki budget yang rendah. Jadi mereka menginginkan kopi yang murah. Berarti dalam daerah ini menginginkan atau ada permintaan atau demand ini, yaitu minuman kopi dengan harga yang murah. Permintaan ini juga ada loh jenis-jenisnya. Yang pertama itu permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang kedua itu berdasarkan jumlahnya. Tadi dalam definisi permintaan saya menyebutkan bahwa permintaan ini adalah jumlah barang yang diminta. Jadi sebenarnya apa sih jumlah barang yang diminta itu? Jumlah barang yang diminta didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat dibeli pada harga tertentu. Baiklah, lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang hukum permintaan. Jadi gimana sih hukum permintaan ini? Jadi, hukum permintaan ini berbunyi semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit barang yang diminta. Atau semakin rendah harga suatu barang, maka semakin banyak barang yang diminta atau yang disebut dengan ceteris paribus. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, itu adalah kurva permintaan. Jadi, kurva permintaan ini yang menunjukkan hubungan antara banyaknya barang yang akan dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatannya. Kurva permintaan berslope negatif karena konsumen biasanya bersedia membeli lebih banyak atau harganya lebih rendah. Ini termasuk hukum permintaan ya. Dapat kita lihat dalam tabel bahwa semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi jumlah barang yang diminta. Berdasarkan hukum permintaan, jumlah permintaan sebuah barang atau jasa akan berbanding terbalik dengan harga barang tersebut. Artinya, kurva permintaan barang tersebut akan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Baik, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dalam membeli barang atau jasa, seseorang memiliki pertimbangan-pertimbangan atau dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini? Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 5. Yang pertama itu harga barang tersebut, yang kedua harga barang lain, yang ketiga pendapatan. Pendapatan seseorang dapat mempengaruhi kemampuannya dalam membeli sebuah barang atau jasa lain. Coba deh bayangin kalau kamu mendapatkan uang jajan yang lebih banyak dari biasanya, pasti kalian cenderung membeli lebih banyak barang dari biasanya. Misal kalau biasanya
cuma membeli sebungkus roti atau jajan, mungkin akan beli 2 bungkus roti dengan tambahan uang jajan yang lain. Sebaliknya, kalau uang jajan kamu lebih sedikit, kamu akan memilih untuk membeli lebih sedikit barang atau jasa, atau malah tidak membeli barang apapun. Yang keempat, selera, dan yang kelima, tren dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang penawaran. Dalam penawaran ini, aku akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu pengertian atau definisi dari penawaran. Yang kedua itu hukum penawaran. Yang ketiga itu ada kurva penawaran. Dan yang keempat itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu definisi penawaran. Apa sih penawaran itu? Jadi, penawaran didefinisikan sebagai berbagai kombinasi harga dan jumlah barang yang ingin atau dapat ditawarkan oleh individu pada waktu tertentu. Penawaran memiliki hubungan yang berkebalikan dengan permintaan. Namun, saat keduanya saling bertemu bisa mencapai titik keseimbangan atau sering disebut dengan equilibrium. Nanti ini kita akan bahas di kurva penawaran atau di keseimbangan pasar. Selanjutnya kita masuk pada jumlah barang yang ditawarkan. Apa sih definisi dari jumlah barang yang ditawarkan? Jadi, jumlah barang yang ditawarkan didefinisikan sebagai jumlah barang yang ingin dan dapat ditawarkan pada harga tertentu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas ke poin 2, yaitu tentang hukum penawaran. Apa sih bunyi hukum penawaran ini? Jadi, hukum penawaran ini berbunyi, apabila harga barang semakin tinggi, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan semakin tinggi. Atau, apabila harga semakin rendah, maka barang yang ditawarkan juga akan rendah. Dapat kita lihat pada tabel dan kurva penawaran, apabila harga semakin rendah, maka barang yang ditawarkan juga semakin rendah. Dan apabila harga barang semakin tinggi, maka barang yang ditawarkan juga semakin tinggi. Terakhir, kita akan membahas poin yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain-lain, yang ketiga itu ada biaya produksi, yang keempat itu ada tujuan-tujuan operasi perusahaan tersebut, dan yang kelima itu ada tingkat teknologi yang digunakan. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu keseimbangan pasar. Dalam keseimbangan pasar ini, aku akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama itu ada definisi keseimbangan pasar, yang kedua yaitu proses terbentuknya keseimbangan pasar, yang ketiga itu cara menunjukkan keseimbangan pasar, dan yang keempat yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu definisi keseimbangan pasar. Apa sih keseimbangan pasar itu? Jadi, keseimbangan pasar atau harga pasar adalah harga kesepakatan antara pembeli dan penjual yang membentuk dari hasil tawar-menawar. Masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana sih cara terbentuknya keseimbangan pasar ini? Jadi, terbentuknya harga keseimbangan pasar dikarenakan adanya proses tawar-menawar. Jika harga yang ditawarkan penjual tergolong mahal, maka barang atau jasa tersebut tidak akan terbeli atau terjual. Kita masuk ke poin kita yang ketiga, yaitu cara menunjukkan keseimbangan pasar. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli pada harga tersebut. Dengan demikian, harga sesuatu barang dan jumlah barang yang diperjualbelikan dapat ditentukan dengan melihat keadaan keseimbangan dalam suatu pasar. 3 cara yang dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan keseimbangan tersebut yaitu yang pertama itu dengan contoh yang menggunakan angka, yang kedua dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran, dan yang ketiga itu menentukannya secara matematik. Kita masuk ke poin kita yang keempat, yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan pasar ini ada 4. Yang pertama, tersedianya barang sesuai dengan yang diminta. Yang kedua, persediaan barang sesuai penawaran pembeli. Yang ketiga, keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Dan yang keempat, adanya kesamaan jumlah penawaran produsen dan permintaan konsumen. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis. Dan semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Tidak lupa pula, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Raja Hardiansyah selaku dosen mata kuliah pengantar ekonomi yang telah memberikan tugas. Semoga tugas ini dapat diterima dan mendapatkan nilai yang terbaik. Sekian penjelasan aku tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you. Bye-bye.